Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah kewenangan, kekuasaan, dan delegasi. Pertama-tama nanti kita akan membahas masalah kewenangan dulu, kemudian kekuasaan, dan juga delegasi. Nah, ketika kita berbicara masalah kewenangan, apa sih sebenarnya kewenangan itu? Nah, tahap awal ini kita harus mengetahui kewenangan itu berasal dari kata wewenang atau authority, di mana wewenang merupakan hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercipta tujuan tertentu. Jadi wewenang ini hak memerintah orang lain itu tidak untuk melakukan sesuatu saja ya, bisa juga untuk jangan melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seorang manajer organisasi mempunyai hak untuk memberikan perintah dan tugas serta menilai pelaksanaan kerja karyawan di bawahnya. Nah, wewenang ini merupakan hasil dari delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasan ke bawahan dalam organisasi. Manajer di sini memiliki wewenang atau memiliki hak untuk memberikan perintah dan tugas kepada bawahannya. Nah, wewenang ini berasal dari mana? Kalau di contoh ini adalah dari pelimpahan wewenang dari posisi atasan ke bawahan. Contohnya dari direktur memberikan wewenang kepada seseorang misalnya A untuk menjadi ketua di bidang pemasaran. Nah, ketika dia sudah diberikan wewenang tersebut, akhirnya dia memiliki hak untuk memerintah staf pemasaran seperti itu. Tapi pelimpahan wewenang ini bisa juga berasal dari penerimaan. Nanti kita akan bahas misalnya presiden dapat wewenang dari rakyat secara konstitusi sah, dia memiliki wewenang untuk memberikan tugas kepada misalnya kementerian atau staf khusus dan sebagainya. Jadi di sini wewenang merupakan haknya ya setelah memperoleh dari atasan atau memperoleh dari proses yang dianggap sah seperti itu. Nah, dari wewenang ini sendiri ada dua pandangan yang berlawanan mengenai sumber wewenang itu sendiri. Yang pertama adalah teori formal dan yang kedua adalah teori penerimaan. Pada pandangan kewenangan formal menyebutkan bahwa wewenang merupakan sesuatu yang diberikan atau yang dianugerahkan. Wewenang ada karena seseorang diberi atau dilimpahi oleh terkait dengan hal tersebut ya, diwarisi oleh akan wewenang tersebut. Tapi kalau teori penerimaan sendiri berpendapat bahwa wewenang itu ada timbul apabila diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Seseorang memperoleh wewenang karena dia diterima oleh misalnya komunitasnya, kelompoknya, bawahannya, dan sebagainya. Jadi ini ada dua pandangan. Yang benar yang mana? Ya dua-duanya. Bisa terjadi di kasus-kasus yang ada di setiap organisasi. Nah, seseorang itu bisa menerima atau bisa bersedia menerima komunikasi yang bersifat kewenangan apabila ada terjadi 4 kondisi. Yang pertama adalah dia harus memahami komunikasi tersebut. Seseorang diminta untuk menjadi manajer pemasaran, dia harus memahami bagaimana cara manajer pemasaran itu bertugas, bagaimana cara manajer pemasaran itu berkomunikasi. Yang kedua, saat keputusannya dibuat, dia percaya bahwa hal tersebut tidak menyimpang dari tujuan organisasi. Ketika seseorang ditunjuk menjadi suatu jabatan tertentu, memiliki wewenang tertentu, dia harus memastikan bahwa keputusan tersebut itu tidak menyimpang dari tujuan organisasi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak bertentangan dengan kepentingan pribadinya sebagai suatu keseluruhan ya, sebagai suatu yang menyeluruh. Kalau dalam kenegaraan, konteks kenegaraan sebenarnya kita bisa menolak ketika kita menolak suatu jabatan atau menolak suatu wewenang tertentu apabila hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan kita. Tapi kepentingan bukan secara privat nggak mau, tapi harus ada alasan yang jelas untuk itu, seperti itu. Kemudian yang keempat, ya harus mampu secara mental maupun fisik untuk mengikuti keputusannya seperti itu. Nah, tadi ada dua pandangan. Yang pertama adalah pandangan formal, di mana wewenang itu diberikan ya, diwariskan. Nah, ini adalah penekanannya ada pada penyelia atau supervisor. Ya,
penekanannya ada pada atasan kita atau atasan. Apakah dia akan memberikan wewenang tersebut atau tidak, seperti itu. Ketika sudah diberikan ketika wewenang itu diberikan, ya fokusnya adalah di atasan kita atau supervisornya. Adapun pada pandangan penerimaan, wewenang itu menekankan peranan pada karyawan atau bawahan atau kelompok atau siapapun yang akan dipimpinnya, apakah mereka menerima atau tidak. Jadi dua pandangan ini memang sebenarnya benar yang mana, dua-duanya dibutuhkan gitu. Ketika seseorang ingin memimpin sesuatu, dia tidak hanya ditunjuk saja. Mungkin dia ditunjuk dari atasan untuk menjadi, contohnya menjadi manajer gitu, manajer di keuangan. Tapi bawahannya mau nggak mau memang harus rela dipimpin. Tapi kasak kusuk di belakang karyawannya sendiri sebenarnya nggak mau dipimpin, itu juga akan menghambat jalannya roda organisasi. Begitu juga sebaliknya. Dia mungkin disukain sama karyawan, tapi dari atasannya dia tidak diangkat menjadi pimpinan atau tidak menjadi manajer, ya sama saja, tidak berjalan. Seperti itu. Nah, untuk kewenangan sendiri ada berbagai macam jenisnya. Ada 3, yaitu kewenangan lini, kewenangan staf, dan kewenangan fungsional. Untuk kewenangan lini ini merupakan wewenang di mana atasan melakukannya atas bawahannya langsung. Ini diwujudkan dalam wewenang perintah dan secara langsung tercermin dalam rantai perintah, atau di sini garis apa namanya ya? Ini garis komando gitu ya. Misalnya contohnya di gambar itu kepala restoran, garis komandonya ke bagian pelayanan, ke bagian keuangan. Nah, ini kepala restoran ini memiliki kewenangan penuh untuk memiliki kewenangan, memiliki hak untuk memberikan perintah kepada bagian keuangan maupun ke bagian pelayanan, itu garisnya. Bagian pelayanan pun juga memiliki wewenang atas pelayan A dan pelayan B. Ini namanya kewenangan lini, seperti itu. Adapun yang kedua adalah kewenangan staf. Nah, jangan samakan ya staf itu staf yang ada di bawah, enggak. Ini agak sedikit berbeda kalau masalah kewenangan staf. Di mana kewenangan staf ini adalah hak yang dimiliki oleh satuan-satuan staf, khususnya para spesialis, untuk memberi saran, memberi rekomendasi atau konsultan kepada personalia lini, kepada orang-orang yang ada di lini yang seperti kepala restoran, keuangan, pelayan, dan sebagainya kalau dalam restoran ya. Nah, ini tidak memberikan wewenang langsung kepada anggota staf untuk mengerjakan kegiatan tertentu. Biasanya konsultan ini, memberi saran ini, itu adanya di hierarki paling atas, memberikan saran kepada kepala restoran misalnya dalam bagian restoran. Ini contohnya di sini. Konsultan pajak, konsultan manajemen ini memberi sarannya kepada kepala restoran. Nanti baru kepala restoran apakah menerima atau tidak, nah ini baru nanti dieksekusinya ke bagian bawahnya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang menerapkan ini atau memiliki yang namanya konsultan di luarnya. Perusahaan A gitu yang bergerak di bidang retail misalnya, otomatis memiliki konsultan tersendiri, konsultan tentang apakah itu manajemen, apakah itu konsultan pemasaran yang memberi saran berdasarkan pandangan-pandangan tertentu. Karena konsultan ini biasanya dari spesialis-spesialis tertentu. Tidak hanya perusahaan, juga orang-orang penting di dunia pun punya yang namanya konsultan gitu. Tapi ini dalam organisasi ya, contohnya konsultan itu ya memberikan advice lah, memberikan saran sesuai dengan bidang ilmunya. Nah, kemudian untuk kewenangan fungsional sendiri, ini kalau di definisi yang tertulis adalah hubungan terkuat yang dapat dimiliki staf dengan satuan lini. Bisa dilimpahi wewenang fungsional oleh manajemen puncak. Seorang staf spesialis mempunyai hak untuk memerintah satuan lini sesuai kegiatan fungsional, di mana hal itu merupakan spesialisasi dari staf yang bersangkutan. Kalau kita lihat di sini adalah fungsional authority, nggak harus sesuai dengan garis komando, tapi asalkan misalnya dari konsultan manajemen menyarankan bahwa harus ada peningkatan di bagian pelayanan. Kepala restoran ini bisa langsung saja ke pelayan 1 gitu. Nggak harus ke bagian kepala bagian pelayanan dulu.
Atau kepala restoran langsung ke bagian memasak gitu, ingin memberikan saran dan sebagainya. Ini langsung wewenang ini langsung diberikan kepada spesialis-spesialis yang ada di satuan lini ini, seperti itu. Nah, perlu diketahui ya teman-teman bahwa dalam organisasi yang namanya konflik antara lini dan staf itu sering terjadi. Bahkan konflik antar lini pun sering terjadi. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa lini adalah personalia-personalia yang ada di struktur organisasi, sedangkan staf tadi adalah yang menyarankan, spesialis mungkin yang bisa menganalisis, teorinya banyak seperti itu. Biasanya konflik ini terjadi karena mereka berada di bagian lini dan staf, sudah tentu. Bagian mereka berbeda, yang satu memegang technical langsung di lapang, yang satu secara data sekunder mungkin ya, hitam di atas putih, dia melihat seperti itu. Mereka yang berada di bagian lini kadang-kala merasa bahwa dirinya lebih mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Misalnya manajemen pemasaran ya tahu yang ada di lapangan seperti apa. Manajemen keuangan ya tahu yang ada di lapangan itu seperti apa kondisi keuangannya. Manajemen produksi juga tahu gimana yang ada di meja dia seperti itu. Apakah suplainya cukup, apakah bahannya ada dan sebagainya. Sehingga misalnya terdapat masukan dari mereka yang memiliki kewenangan staf, ada masukan dari konsultan, ngomong, oh pemasaran harusnya seperti ini gitu. Mereka yang ada di lini tidak serta-merta mengikuti apa yang dianjurkan konsultan tersebut. Seperti itu, karena menyesuaikan kondisi mereka. Padahal seringkali atau mungkin yang kita ketahui, konsultan ini adalah berasal dari eksternal organisasi biasanya. Eksternal organisasi, kalau ada punya di dalam organisasi ya tidak terlalu mencampuri di dalam-dalamnya. Ini biasanya mereka dibayar mahal untuk memberikan masukan seperti itu. Tapi ya kadang-kala terjadi konflik seperti ini, gap perbedaan antara yang di lapang dan yang di-advise-kan seperti itu. Nah, tidak hanya seperti tadi saya sampaikan, tidak hanya antara lini dan staff, bisa juga antar lini. Seringkali di organisasi itu ada konflik karena adanya perbedaan usia. Mungkin sekarang teman-teman di sini satu kelas umurnya kurang lebih sama ya, selisih paling 1-2 tahun. Tapi nanti kalau kalian sudah terjun di dunia kerja atau di dunia usaha pun, itu nanti mungkin partner kalian, teman setim kalian dan sebagainya, itu bisa juga dalam perbedaan usia yang cukup mencolok. Sebagai contoh misalnya usia saya dengan Pak Watemin misalnya sama-sama dosen ya, kita sama-sama dosen, usia kita bisa terpaut sampai 20 tahun. Otomatis perbedaan usia ini akan menimbulkan perbedaan pandangan, perbedaan penyikapan, perbedaan eksekusi terhadap suatu perintah atau suatu kerjaan tertentu. Nah, ini juga terjadi pada perbedaan pengalaman. Otomatis yang usianya lebih atau lebih lama di perusahaan otomatis merasa pengalamannya lebih banyak daripada anak yang baru seperti itu. Ini ada konflik misalnya. Walaupun konflik itu diterjemahkan tidak harus baku hantam ya. Konflik yang panas enggak, konflik-konflik kecil juga bisa. Ada juga perbedaan pendidikan. Wajar saja, contohnya teman saya yang bekerja di Syngenta. Dia lulusan S1, dia harus memimpin staff-staffnya yang mungkin berpendidikan SMA seperti itu. Itu komunikasinya antara lulusan S1 dan lulusan SMA itu perlu dibangun. Karena kalau mungkin di awal-awal akan terjadi crash karena mungkin nggak ketemu seperti itu. Itu karena perbedaan pemahaman dari latar belakang pendidikan. Ada juga karena faktor perilaku, karena setiap orang memiliki perilaku yang sangat berbeda-beda seperti itu. Nah, setelah kita tahu tadi apa itu wewenang, sekarang kita ke kekuasaan. Seringkali kekuasaan ini sering dicampur adukan dengan wewenang. Padahal kalau kita pahami betul-betul, keduanya itu sangat berbeda. Kalau tadi kita bahas bahwa wewenang merupakan hak untuk melakukan sesuatu, kekuasaan itu sendiri adalah kemampuan untuk melakukan hak tersebut. Power untuk melakukan hak tersebut, untuk melakukan wewenang tersebut. Sehingga kekuasaan adalah ini lebih mendekati pada kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok,
atau keputusan atau kejadian tertentu. Nah, ketika kita sudah memiliki yang namanya wewenang, kita sudah memiliki hak, dan kita harus memiliki kemampuan untuk melakukan hak tersebut, sehingga diperlukan kekuasaan untuk itu. Biasanya kekuasaan ini dimiliki oleh orang-orang yang memiliki jiwa pemimpin, dan seharusnya orang yang memiliki wewenang itu harus memiliki kekuasaan tersebut, seperti itu. Contohnya, seorang pemimpin dapat mempengaruhi perilaku itu biasanya berasal dari kekuasaan. Di sini ada dua kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan posisi atau kedudukan jabatan itu sendiri, atau kekuasaan pribadi yang berasal dari dirinya, atau mungkin dua-duanya. Apa sih bedanya antara kekuasaan posisi dan kekuasaan pribadi? Adapun kekuasaan posisi ini diperoleh dari wewenang formal suatu organisasi. Seperti yang tadi saya bilang, mungkin A diberikan wewenang untuk menjadi manajer personalia, seperti itu. Nah, besarnya kekuasaan ini tergantung seberapa besar wewenang didelegasikan kepada individu. Kalau diberikan wewenang untuk jadi manajer, ya kekuasaannya sebesar dia wewenang menjadi manajer itu. Kekuasaan posisi ini akan semakin besar apabila atasan telah mempercayai individu tersebut. Ya, sudah jelas ya. Kemudian selanjutnya ada kekuasaan pribadi. Nah, kalau kekuasaan posisi itu adalah tergantung dengan wewenang yang diberikan, kekuasaan pribadi itu diperoleh dari para pengikutnya sendiri, di mana seberapa besar para pengikut mengikuti dan hormat serta merasa terikat pada seorang pemimpin. Ibaratnya ini berasal dari chemistry, ya, karisma pribadi dari pimpinan itu sendiri. Apakah dia bisa menggerakkan bawahannya, menggerakkan stafnya, dan sebagainya. Sebagai contoh, dulu kita punya presiden ya, presiden pertama kita, founding father kita adalah Soekarno. Ya, Soekarno bahkan sebelum ditunjuk sebagai presiden pun dia memiliki karisma tersendiri sehingga dia bisa menjadi pemimpin yang menggerakkan banyak orang untuk orasi-orasinya untuk menggapai kemerdekaan. Begitu juga setelah dia menjadi presiden, ya, itu kekuasaan posisi dia menjadi seorang presiden, wewenangnya diperoleh dari legitimasi dari presiden, dan dia juga memiliki kekuasaan pribadi untuk menggerakkan orang lain dengan karismanya. Dan kekuasaan sendiri itu juga memiliki berbagai macam sumber. Yang pertama adalah kekuasaan balas jasa atau yang disebut dengan reward power. Ini berasal dari sejumlah balas jasa yang positif. Sebagai contoh, ada salah satu staf di bagian pemasaran. Dia berhasil menjual produknya lebih dari target dalam bulan ini. Bulan depan juga lebih target. Dan secara berturut-turut dia selalu lebih dari target. Oleh karena itu dia ditunjuk sebagai untuk naik promosi jabatan sebagai manajer pemasaran, seperti itu. Itu juga bisa. Nah, kedua ada juga kekuasaan paksaan. Ini berasal dari perkiraan yang dirasakan orang bahwa hukuman akan diterima bila mereka tidak melaksanakan perintah. Nah, kok hukuman tapi dikasih kekuasaan gitu? Bagaimana gitu? Nah, secara teknis ini seperti ini. Saya punya teman, dia dulu sekarang dosen UMP, tapi dia dulu pernah bekerja di perusahaan swasta. Nah, ketika dia tidak ketika dia tidak sesuai target seperti itu, dia ketika tidak sesuai target dari atasnya bilang kalau tidak sesuai target kamu nanti akan dipindah ke luar Jawa, ke Fak-Fak, ke Nabire, ujung Indonesia bagian timur. Di sana sebagai apa? Mungkin sebagai kepala bidang. Tapi sebagai kepala bidang itu merasanya seperti hukuman karena jauh dari keluarganya yang ada di Jawa. Contohnya seperti itu. Ada juga yang ketiga adalah kekuasaan sah atau legitimate power. Ini berkembang dari nilai-nilai intern yang mengemukakan bahwa seorang pemimpin punya hak yang sah untuk mempengaruhi bawahan. Ya contohnya gampangnya adalah pemilihan presiden, gubernur, bupati. Ya. Dia sah dipilih oleh rakyat dan juga dipilih oleh rakyat dan disahkan oleh undang-undang. Secara konstitusi juga sah. Ini yang sah dan dia mempunyai kekuasaan penuh untuk mempengaruhi bawahannya. Dalam hal ini bisa kementerian, staf presiden dan sebagainya. Kemudian kekuasaan pengendalian informasi ini berasal dari pengetahuan di mana orang lain tidak memilikinya. Apabila ada suatu personalia, dia memiliki informasi tertentu, baik itu informasi tentang bidang
bidang yang digeluti oleh perusahaan tersebut, informasi penting ya, atau informasi tentang perusahaan pesaing yang lain, maka dan orang lain, staf lain atau personal yang lain tidak memiliki, bisa juga karena itu dia bisa diangkat jadi diangkat promosi ya jabatannya. Atau mungkin dia memiliki informasi atau pengetahuan tentang kejelekan perusahaan, ini yang negatifnya ya, dia juga bisa biar aman dia dinaikkan jabatannya, itu juga bisa. Cara ini digunakan dengan memberikan atau menahan informasi yang dibutuhkan, khususnya dibutuhkan oleh perusahaan di mana tempat dia bekerja. Selanjutnya ada kekuasaan panutan, reference power, didasarkan atas identifikasi orang-orang dengan seorang pimpinan dan menjadikan pimpinan itu sebagai panutan atau simbol. Seperti tadi saya sudah contohkan ya, karisma pribadi, keberanian, simpatik atau sifat-sifat lain yang bisa menjadi panutan, dihormati oleh bawahan, oleh masyarakat, oleh staf dan sebagainya. Sebagai contoh ya saya berikan, saat saya ke Thailand dulu saya pernah ngobrol sama mahasiswa Indonesia yang ada di Thailand. Raja Thailand sebelum yang sekarang, yang sudah meninggal, ayahnya raja yang sekarang, itu benar-benar sangat dihormati oleh rakyatnya. Bahkan himbauan pemerintah apabila disandingkan dengan himbauan atau perkataan raja, itu lebih didengarkan perkataan raja karena saking dihormatinya di sana. Terbukti dengan apa? Bahkan kalau kalian nanti ada kesempatan ke Thailand, kalian lihat saja hotel, rumah-rumah, bengkel, tempat makan dan sebagainya itu pasti ada foto-foto raja, baik raja yang sekarang maupun yang sebelumnya, karena saking dihormatinya. Nah, ini adalah kekuasaan panutan. Padahal secara pengaturan kepemerintahan ya yang raja itu, kerajaan itu mungkin masih sekedar simbol kalau tidak salah ya, nanti bisa dicek lagi. Nah, kemudian ada juga kekuasaan ahli ya, ini wajar ya, ketika personalia ahli dalam bidang tertentu ya pasti dia akan diberikan kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan bidang tersebut, bisa juga dinaikkan promosi jabatannya karena dia ahli, seperti itu. Nah, selain kewenangan dan kekuasaan, tentu saja harus diiringi dengan adanya tanggung jawab, dan ini harus selaras, kalau tidak bahaya. Tanggung jawab ini merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul bila seorang bawahan menerima wewenang manajer untuk mendelegasikan tugas atau fungsi tertentu. Tanggung jawab ini diperlukan untuk mengingatkan manajer untuk tidak hanya mempergunakan kewenangannya, tidak mempergunakan kekuasaannya, tapi juga melaporkan apa yang telah dilakukannya. Melaporkannya ke siapa? Ya kepada pemberi wewenang gitu, atau kepada anggotanya kalau di koperasi di RAT. Atau kalau presiden ya bertanggung jawab terhadap konstitusi, mungkin di DPR, mungkin MPR, atau bertanggung jawab terhadap rakyat Indonesia, harus transparan gitu. Makanya istilah ini sering disebut dengan akuntabilitas kalau di dalam perusahaan ya, accountability, responsibility dan sebagainya, ini tanggung jawab seperti itu terkait dengan kewenangan dan kekuasaan. Adapun dalam kewenangan dan kekuasaan, kita juga bisa yang namanya adalah melimpahkan wewenang, pemberian authority, ini yang dinamakan dengan, dan tanggung jawab ya, ini yang dinamakan dengan delegasi. Kita bisa juga ada tugas manajer pemasaran, karena tugasnya banyak nggak mungkin manajer melakukan sendirian. Akhirnya tugas A misalnya pemasaran terhadap produk makanan, dia delegasikan kepada stafnya. Seperti itu pendelegasian tugas. Bisa juga ada pertemuan forum nasional pemasaran, akhirnya dia mengirimkan stafnya untuk mengikuti, mewakili, menjadi delegasi di forum tersebut, itu juga bisa. Mahasiswa UMP menjadi delegasi di forum nasional, itu juga bisa. Nah, delegasi ini memiliki berbagai macam manfaat. Yang pertama adalah memungkinkan subbagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Nah, ini bawahan juga bisa belajar bertanggung jawab terhadap sesuatu yang baru. Kadangkala saya agak bingung ketika ada orang yang, aduh disuruh jadi delegasi nih, males, capek, atau aku belum mampu dan sebagainya. Nah, justru di sini kita belajar gitu. Ketika ditunjuk jadi delegasi, ini juga masuk dalam kategori pengkaderan. Bisa juga yang sering ditunjuk, dikasih tugas, nanti kalau kalian sudah mulai masuk ke dunia kerja, dialah yang akan menggantikan
manajer atau menggantikan pimpinan yang sesuai dengan bidang yang dia ikuti atau yang mungkin dia limpahkan atau yang dia peroleh sebagai bentuk delegasinya. Kalau kamu jadi delegasi untuk bidang pemasaran, ya mungkin dia suatu saat dikader menjadi manajer pemasaran, itu bisa, kemungkinan besar itu akan terjadi gitu. Yang kedua, mendorong tercapainya keputusan yang baik dalam berbagai hal karena melibatkan berbagai macam orang sehingga keputusannya tidak secara sepihak. Yang ketiga, penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang berjalan semestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Sudah tentu ya akan bisa lebih cepat karena manajer melimpahkan delegasinya kepada A, B, C dan sebagainya, tugas-tugasnya akan lebih cepat. Seperti itu. Nah, pedoman klasik untuk delegasi efektif ini ada yang namanya prinsip saklar dan yang kedua adalah prinsip kesatuan perintah. Di mana prinsip saklar ini sebenarnya keduanya hampir mirip lah. Cuma teknisnya agak sedikit berbeda. Di mana pada prinsip saklar, pendelegasian harus ada garis wewenang yang mengalir setingkat demi setingkat dari tingkatan organisasi yang paling atas ke paling bawah. Hal ini untuk mempermudah organisasi untuk mengetahui misalnya pendelegasian kepada siapa dia dapat mendelegasikan. Nah, kalau manajer pemasaran ya mendelegasikan kepada staf pemasarannya. Kemudian dari siapa dia menerima delegasi tersebut. Nah, yang menjadi delegasi dia sebenarnya menerima delegasi itu dari siapa sih? Ya udah dari step by step ke atasnya ya berarti atasannya sebagai manajer pemasaran. Manajer pemasaran menerimanya dari mana? Mungkin dari direkturnya, dari kepalanya. Nah kemudian kepada siapa sih dia harus memberikan pertanggungjawaban? Nah, ini tadi ketika dia sudah menjadi delegasi dia harus bertanggung jawab ke siapa? Dia jelas ke atasnya lagi, nanti ke atasnya lagi. Nah pendelegasian ini dilakukan untuk menghindari apa? Adanya gaps atau tugas yang tidak ada penanggung jawabnya. Setiap tugas itu harus ada tanggung jawabnya, sehingga perlu didelegasikan. Adanya tanggung jawab atau tugas yang sama yang diberikan kepada lebih dari satu orang individu. Sebenarnya tugasnya sama, tapi diberikan ke banyak. Makanya harus adanya delegasi yang jelas, step by step tadi. Atau split, tanggung jawab atau tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu orang organisasi. Padahal itu hanya dibutuhkan satu misalnya, itu juga. Adapun untuk prinsip kesatuan perintah ini merujuk pada pandangan bahwa setiap bawahan semestinya cuma melapor atau mempertanggungjawabkan kepada satu atasan aja. Nggak harus atasannya lagi. Satu aja. Oleh karena itu perintah semestinya berasal dari satu sumber yang jelas. Yang memberikan kewenangan siapa? Kalau yang memberikannya ternyata bukan manajer pemasaran tapi direktur, ya udah nanti tanggung jawabnya ke direktur aja. Langsung seperti itu. Tapi pada intinya adalah sama. Terkait bagaimana pertanggungjawaban atas kewenangan yang diberikan itu nanti dilaporkan, itu saja seperti itu. Nah, masalah pendelegasian ini atau pemberian tugas ini biasanya ada yang sifatnya terpusat maupun desentral gitu ya, atau bahasa gampangnya adalah sentralisasi dan desentralisasi. Seringkali sentralisasi ini merupakan pemusatan kekuasaan atau wewenang pada tingkat atas suatu organisasi. Kewenangannya, kekuasaannya, pendelegasiannya ini terpusat di pimpinan pusat lah. Pimpinan pusat dari suatu organisasi. Di mana nanti sifatnya keumuman dari cara pengelolaan dan ini efisiensi biaya karena dari satu pusat ngomong A, ya udah semuanya harus melakukan A. Adanya kesamaan kualitas. Pokoknya kita harus seperti ini, ya udah kualitasnya juga harus sama. Dan juga ada kemajuan teknologi di dalamnya. Karena apa? Area yang dicakup lebih luas. Contohnya apa? Misalnya kalau sentralisasi ya. Misalnya ini lagi kasus corona gitu. Yang berhak memberlakukan lockdown itu ya sentral atau pemerintah pusat. Adapun pemerintah daerah sebenarnya tidak diperbolehkan secara aturannya. Harusnya pemerintah pusat yang memberlakukan lockdown gitu. Itu nanti harusnya semuanya dos. Nah, itu ada efisiensi biaya karena satu-satu ya dari pemerintah pusat. Kualitasnya juga sama. Kemajuan teknologi, contohnya pemilihan umum misalnya. Di Amerika Serikat pemilihan umum itu pakai digital atau enggak, kalau di Indonesia kan kita nyoblos ya. Kalau di Amerika Serikat itu sudah pakai komputer gitu. Nah, karena areanya luas tapi ini kebijakan sentral misalnya, walaupun tetap dibagi di beberapa negara bagian ya. Cuma karena ini keputusan pusat yang harus diaplikasikan di berbagai daerah, di berbagai negara bagian, makanya tetap harus ada dukungan teknologi yang baik seperti itu. Adapun untuk desentralisasi
ini biasanya keputusannya berada di tingkatan-tingkatan organisasi yang lebih rendah, misalnya di tingkat daerah, provinsi misalnya, atau di tingkat kecamatan. Mereka memiliki aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan tersendiri sesuai dengan kondisi yang ada di daerahnya. Nah, ini yang pertama, adanya kedekatan dengan pihak sasaran ya, karena sasarannya di daerah ya harusnya kebijakannya hanya daerah tersebut gitu. Mungkin berbeda dengan daerah lain. Jawa Tengah mungkin berbeda dengan Jawa Barat seperti itu. Di bagian pemasaran mungkin beda sama bagian produksi. Itu juga. Pengetahuan lokal atau lapangan ini berdasarkan dengan apa yang terjadi di lapangan. Penerimaan dari pihak sasaran itu lebih besar karena apa? Sesuai. Dan keputusannya lebih fleksibel. Karena apa? Karena ya kalau mau diberlakukan atau tidak diberlakukan ada penggantian ya hanya di daerah tersebut. Kalau di sentral kan nggak bisa. Masa yang satu bisa A, kalau yang satu nanti menuntut yang kesamaan lagi loh, itu pihak sana kok seperti ini, kita enggak. Nah, itu enggak fleksibel kalau yang sentral. Tapi yang desentralisasi lebih fleksibel di daerah daerah masing-masing. Seperti itu. Itu saja dari saya untuk materi kewenangan, kekuasaan, dan delegasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ada di platform yang lain. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.